Halo semuanya, di video ini kita akan sama-sama mengerjakan latihan soal kecepatan level 3. Yuk disimak videonya. Nah, ini adalah rumus dari kecepatan. Kita review dulu ya. Untuk jarak itu ada di atas, lalu kecepatan itu ada di bawah, waktu juga ada di bawah. Entah kecepatan dan waktu posisinya ditukar juga nggak masalah. Oke, nah di sini ketika kita mencari jarak, maka kita tutupi saja jaraknya. Maka cara mencarinya adalah dengan K dikali W atau kecepatan kali waktu. Lalu jika kita mencari kecepatan, maka kita tutup saja kecepatannya seperti ini. Maka cara mencarinya adalah dengan J dibagi W atau jarak dibagi waktu. Yang terakhir, ketika kita mencari waktu, kita tutupi saja W-nya seperti ini. Sehingga cara mencarinya adalah dengan J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan. Seperti itu. Nah, setelah review rumus, sekarang waktunya adik-adik mengerjakan soal cerita kecepatan. Di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Yuk adik-adik coba kerjakan sendiri. Nah, apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan? Jika belum, boleh di-pause dulu videonya, karena sebentar lagi Miss Tiffany akan bahas dan beritahu kunci jawabannya. Yuk. Nomor 1. Nita dan keluarganya sedang berlibur ke kota Semarang. Mereka berangkat pukul 07.00 dengan kecepatan 20 meter per second, lalu tiba di Semarang pukul 10. Di sini kita tulis dulu diketahuinya ya. Waktu tempuhnya atau W itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Berarti totalnya adalah 3 jam ya waktu tempuhnya. Dari 10 kurangin 7. Kemudian untuk kecepatannya 20 meter per second atau 20 meter per detik. Lalu untuk jaraknya itu tidak diketahui. Sehingga nanti yang akan kita cari itu adalah jaraknya. Nah, ternyata mereka pulang pada pukul 20.15 dengan kecepatan 0,8 km per menit. Pada pukul berapa mereka tiba di rumah? Berarti di sini terdapat 2 kali perjalanan, yaitu berangkat yang pertama dan juga waktu pulang yang kedua. Ini perjalanan pertama dan ini adalah perjalanan kedua. Di sini kita bisa mencari jaraknya terlebih dahulu dari yang telah diketahui di perjalanan pertama atau saat berangkatnya. Untuk mencari J, sesuai dengan rumus yang sebelumnya ya, mencari J, maka caranya adalah dengan K dikali W atau kecepatan kali waktu. Kita masukkan J-nya itu tidak diketahui, berarti tetap J. Lalu K-nya sudah diketahui, yaitu 20 meter per second. W-nya juga diketahui 3 jam. Tetapi adik-adik, hati-hati. Di sini, satuan waktu yang ada di waktu dan juga satuan waktu yang ada di kecepatan, ini, itu berbeda. Karena waktunya itu adalah dalam bentuk jam, sedangkan kecepatannya itu dalam bentuk second atau detik. Maka tugas kita sekarang adalah sebelum memasukkan mereka ke dalam rumus, kita harus menyamakan satuannya terlebih dulu. Entah jamnya yang diubah menjadi detik atau per detiknya yang diubah menjadi jam. Nah, di sini Miss Tiffany memilih untuk mengubah satuan kecepatannya dari 20 meter per detik menjadi kilometer per jam. Oke, kalau gitu sekarang Miss akan mengubah satuan dari kecepatannya. Yang awalnya 20 meter per second diubah menjadi kilometer per jam. Dari 20 meter
meter ke kilometer, itu berarti naik 3 tangga, sehingga dibagi 1000. Lalu dari awalnya per 1 second, mau diubah menjadi jam. Jam itu kan 3600 second ya. Dari yang awalnya per 1 second, mau diubah menjadi per 3600 second, maka 1 ke 3600 ini berarti dikali 3600. Oke, jadi dari 20 dibagi 1000 terlebih dulu, karena dari meter diubah menjadi kilometer ya, maka dibagi 1000, kemudian dikali 3600, karena mengubah dari per 1 detik menjadi per 1 jam, atau sama dengan per 3600 detik. Oke, 20 dibagi 1000, hasilnya sama dengan 0,002 dikali 3600. Hasilnya sama dengan 72 km per jam. Oke, kita tulis juga ya di sini sama dengan 72 km per jam. Nah, berarti di sini satuan waktunya sudah sama ya. Karena waktunya itu dalam bentuk jam, lalu di kecepatan waktunya juga sudah dalam bentuk jam. Karena mereka berdua sudah sama, maka sekarang boleh kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kecepatannya kita isi 72 km per jam. Ini selalu membiasakan kita untuk menuliskan satuannya juga ya. Tapi ini nggak wajib ditulis. Kalau adik-adik nggak mau tulis juga nggak masalah. Ya, dikali dengan waktu, yaitu 3 jam. Nih, kita harus pastikan sekali lagi bahwa mereka sudah memiliki satuan yang sama. Maka 72 dikali 3 hasilnya sama dengan 216. Satuan jaraknya mengikuti dengan ini ya, yaitu kilometer. Oke, karena kita sudah berhasil menentukan jarak dari perjalanan pertama, maka kita dapat jadikan informasi jarak ini sebagai diketahui untuk perjalanan yang kedua, yaitu perjalanan pulang. Di sini jaraknya sama dengan 216 km seperti yang barusan sudah kita cari, karena ini perjalanan berangkat dan perjalanan pulangnya sama ya jaraknya. Sehingga jaraknya itu 216 km seperti yang barusan kita cari. Kemudian kita masukkan perjalanannya, waktunya berapa? Kita cuma tahu ini ya, berangkatnya 20.15, tapi kita nggak tahu tibanya kapan. Maka justru waktunya inilah yang kita cari, supaya kita tahu dia tibanya kapan. Itu ya. Nah, di sini kecepatannya diketahui, yaitu dengan kecepatan 0,8 km per menit. Waktunya kita kasih tanda tanya. Oke, sekarang kita pastikan dulu jarak dan kecepatannya itu sama ya satuannya, yaitu sama-sama kilometer. Kalau gitu sekarang kita bisa langsung kerjakan. Untuk mencari waktu, caranya sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sehingga kita masukkan sesuai dengan yang telah diketahui. Waktu yang kita cari itu belum diketahui, sehingga kita tetap tulis W. C-nya kita ubah dengan yang sudah diketahui, yaitu 216 km. Per kecepatan ditulis juga yang sudah kita ketahui, yaitu 0,8 km per menit. 216 dibagi dengan 0,8 hasilnya sama dengan 270 mengikuti dengan satuan yang ada di sini ya, menit. Nah, jadi waktu yang ditempuh
sepanjang perjalanan pulang itu adalah 270 menit. Supaya kita bisa mengetahui pada pukul berapa mereka tiba di rumah dengan lebih mudah, maka pukul 20.15 waktu keberangkatan ini baiknya ditambahkan dengan waktu perjalanan 270 menit ini, tapi kita ubah menjadi satuan jam supaya nambahinnya lebih gampang. Tuh ya, 270 menit kalau dijadikan jam, maka dibagi 60. Ketemulah hasilnya sama dengan 4/1/2. Jadi kalau waktu di dalamnya pengerjaan kecepatan, waktu, dan jarak ini tidak boleh dalam bentuk desimal ya adik-adik. Sama sekali tidak boleh dalam bentuk desimal. Jadi wajib dalam bentuk pecahan. Jika memang tidak bulat hasilnya, harus dalam bentuk pecahan seperti ini, yaitu 4/1/2 jam, atau bisa dikatakan 4 jam 30 menit. Oke, nah jadi di sini nambahinnya lebih gampang ya. Pukul 20.15 mereka berangkat, lalu ditambahi dengan 4 jam 30 menit waktu perjalanan mereka. Yuk kita hitung di atas ini. 20.15 ditambah dengan waktu perjalanannya yaitu 4 jam 30 menit. Jadi ini kolom jam ya, yang ini kolom menit. Kita jumlahkan mereka. 5 ditambahin 0 itu 5, 1 ditambahin 3 itu 4, 0 ditambah 4 itu 4, 2-nya turun. Sehingga di sini jamnya akan berubah menjadi 00. Sehingga di sini jam 24 itu kan sama dengan jam 12 malam ya adik-adik ya. Jam 12 malam dalam tipe 24 jam gitu. Jam 12 malam itu kan sama dengan 00. Nah, jadi kita tulis aja 00 atau jam 12 malam lebih 45 menit. Jam inilah mereka tiba. Oke. Nah, inilah jawaban dan pembahasan untuk nomor 1. Jika adik-adik ada perlu boleh di capture aja atau mungkin diputar ulang videonya, karena sebentar lagi Miss Tiffany akan hapus dan lanjutkan ke latihan soal yang nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2. Jarak kota X ke kota Y adalah 414 km. Kita tulis ya, diketahui jaraknya adalah 414 km. Bus A melakukan perjalanan dari kota X ke kota Y dengan kecepatan 1,5 km per menit. Bus B melakukan perjalanan dalam waktu 3/4 jam. Nah, seperti yang Miss Tiffany tadi sudah bilang ya, wujud jam atau apapun lah tentang satuan waktu di soal kecepatan itu wajib dalam bentuk pecahan, tidak boleh dalam bentuk desimal. Tuh ya. Oke, nah jadi di sini 5/3/4 jam. Bus manakah yang akan tiba di kota Y terlebih dulu? Artinya di sini ada 2 yang sedang melakukan perjalanan, yaitu bus A dan juga bus B. Diketahui bus A itu memiliki kecepatan 1,5 km per menit. Jaraknya tentu saja sama ya, karena mereka kan sama-sama melakukan perjalanan kota X ke kota Y. Jadi jarak yang ditempuh bus A dengan jarak yang ditempuh bus B itu pasti sama. Oke, lalu di sini bus B-nya diketahui perjalanannya adalah 5/3/4 jam. Di sini 3/4-nya Miss tulis ke samping seperti ini ya.
Tapi kita nggak tahu bus A ini menempuh perjalanan selama berapa lama. Sama halnya dengan bus B, kita tidak tahu kecepatan yang ditempuh dia itu berapa. Jadi yuk kita cari terlebih dulu ya. Karena di sini pertanyaannya itu hanya tentang siapa yang tiba terlebih dulu. Berarti kita hanya perlu mencari waktu tempuh. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita cari waktu tempuhnya bus A. Karena waktu tempuhnya bus B sudah ada. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sebelum kita membuat jarak dibagi kecepatan, kita harus pastikan bahwa mereka memiliki satuan yang sama. Di sini sudah sama ya, sama-sama dalam bentuk kilometer. Maka sudah boleh dimasukkan ke dalam rumus. Waktu sama dengan jaraknya itu 414 km per kecepatannya itu adalah 1,5 km per menit. 414 dibagi dengan 1,5 hasilnya sama dengan 276. Ini waktunya ya, 276 mengikuti dengan satuan ini menit. Nah, kita tulis waktu tempuhnya adalah 276 menit, tetapi kita kan nggak tahu ya, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat. Karena yang ini masih wujud menit, sedangkan yang ini wujudnya jam. Supaya kita bisa meng-compare atau membandingkan siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih lama, maka kita harus samakan dulu satuan waktunya. Tuh ya. Terserah sih, terserah adik-adik mau mengubah menit menjadi jam mengikuti ini atau mengubah jam menjadi menit mengikuti ini. Tapi kali ini Miss akan mengubah menit menjadi jam saja ya. Untuk mengubah menit menjadi jam maka akan kita bagi dengan 60 menit karena terdapat 60 menit dalam waktu 1 jam. Sehingga 276 menit dibagi dengan 60 menit. Berapakah hasil 276 dibagi 60? Atau 60 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 276 atau paling mendekati 276? Yuk. Oke, jawabannya adalah 4. Karena 60 dikali 4 hasilnya sama dengan 240. Sekarang kita kurangi, 6 kurangi 0 itu 6, 7 kurangi 4 itu 3. Karena sekarang 36 sudah tidak bisa dibagi 60, maka sudah ketahuan tuh jawabannya. 276 menit dibagi 60 menit, hasilnya sama dengan 4 jam, tapi ada sisanya adalah 36 menit. Maka 276 menit sama dengan 4 jam 36 menit. Nah, di sini sudah ketahuan ya adik-adik kalau bus A menempuh perjalanan dalam waktu 4 jam sekian. Sedangkan bus B itu menempuh waktu perjalanan 5 jam sekian. Sehingga siapakah yang lebih cepat? Yang lebih cepat adalah ini, karena dia 4 jam ya, yaitu bus A. Oke, pembahasan untuk nomor 2 sudah selesai. Jika adik-adik ada perlu, boleh di-capture atau boleh diputar ulang videonya. Karena sebentar lagi, kita akan lanjut mengerjakan latihan soal yang nomor 3 dan nomor 4. Yuk. Nah, jadi ini adalah soalnya. Sekarang adik-adik coba kerjakan sendiri ya sebisanya. Oke, nanti setelah adik-adik selesai mengerjakan, boleh disimak pembahasan dan kunci jawabannya dari Miss Tiffany. Selamat mengerjakan. Apakah adik-adik sudah selesai?
Jika belum, boleh di-pause dulu videonya, karena sebentar lagi Miss Tiffany akan bahas dan beritahu jawabannya. Yuk, nomor 3. Sebuah kereta api menempuh dengan kecepatan yang stabil, yaitu 21,25 meter per second atau meter per detik. Kita tulis dulu ya, diketahui kecepatannya sama dengan 21,25 meter per second. Lalu dari stasiun A ke stasiun B ditempuh dalam waktu 2 jam 15 menit. Kemudian dari stasiun B ke stasiun C ditempuh dalam waktu 1 jam 45 menit. Berapakah jarak yang ditempuh kereta dari stasiun A ke stasiun C? Jadi di sini kalau boleh digambarkan, itu dari stasiun A ke stasiun B itu waktunya adalah 2 jam 15 menit. Lalu dari B ke C itu adalah 1 jam 45 menit. Sehingga kalau di total ada berapakah jaraknya ketika kereta ini menempuh dengan kecepatan yang stabil, yaitu 21,25 meter per second. Di sini adik-adik bisa memisahkan pengerjaannya, bisa juga digabungkan. Ya, kalau mau digabungkan berarti langsung saja waktu tempuh A ke B itu adalah 2 jam 15 menit. Lalu dari B ke C itu adalah 1 jam 45 menit. Karena kecepatannya sama, ya udah kita samain aja, kita gabung. Gitu ya. 15 menit ditambah 45 menit dulu. Yuk. 5 ditambahin 5 itu adalah 10. 1 ditambahi 1 itu 2, ditambahi 4 menjadi 6. 10 menit. 2 ditambahi 1 itu 3. Jadi 3 jam 60 menit. 60 menit ini sama dengan 1 jam. Sehingga kita langsung tambahkan ke bagian jamnya ya. Menjadi 4 jam. Artinya dari kota A ke kota C itu waktu tempuhnya sama dengan dari kota A ke kota C itu waktu tempuhnya sama dengan 2 jam 15 menit ditambah 1 jam 45 menit, yaitu 4 jam. Kemudian yang ditanya adalah jaraknya. Di sini kita mau menghitung jarak dengan rumus J sama dengan K dikali W, kecepatan kali waktu. Tapi di sini kita perhatikan dulu satuannya sebelum dimasukkan ke dalam rumus. Ternyata satuan waktu yang di sini dengan satuan waktu yang di sini itu berbeda. Karena waktunya sama dengan 4 jam dalam bentuk jam, sedangkan kecepatannya itu per second atau dalam bentuk second, detik. Sehingga mereka berdua ini harus disamakan terlebih dulu. Bebas sih, terserah ya, mau membuat 4 jam ini diubah menjadi detik, ataupun yang per detik ini diubah menjadi jam. Itu sama saja. Tapi kali ini Miss Tiffany pilih untuk mengubah satuan kecepatannya, supaya menjadi kilometer per jam. Itu ya. K sama dengan 21,25 meter per second. Diubah menjadi kilometer per jam. Dari meter ke kilometer itu naik tangga 3 kali. Sehingga dibagi 1000. Kemudian dari per 1 second atau per 1 detik diubah menjadi per 1 jam. Dimana kalau sama-sama menjadi second, 1 jam ini sama dengan 3600 detik. Artinya dari 1 second atau 1 detik diubah nanti menjadi per 3600 detik. Dari 1 ke 3600 ini, maka 1 dikali dengan 3600. Supaya nanti sama dengan yang ini. Itu ya. Oke, berarti 21,25
25 dibagi 1000 sebagai bentuk meter diubah ke kilometer, lalu dikali 3600 sebagai bentuk per 1 second diubah menjadi per 3600 second. Seperti itu. Oke, 21,25 dibagi 1000 hasilnya sama dengan 0,02125 dikali 3600 detik. Hasilnya sama dengan 76,5 kilometer per jam. Kita tulis di sini ya, sama dengan 76,5 kilometer per jam. Nah, sekarang barulah boleh kita masukkan jarak sama dengan kecepatannya. Kita masukkan yang ini ya, karena sudah disamakan menjadi sama-sama jam. Kalau sudah disamakan, baru boleh dimasukin ke dalam rumus. Kecepatannya adalah 76,5 km per jam dikali dengan waktu tempuhnya, yaitu 4 jam. Kita kalikan mereka, 76,5 dikali 4 hasilnya sama dengan 306. Kita ikuti sesuai dengan satuan yang ini, yaitu kilometer. Maka nomor 3, jarak yang ditempuh kereta dari stasiun A ke stasiun C itu sama dengan 306 km. Oke, di sini adik-adik boleh capture dulu jika perlu, atau mungkin diulang lagi videonya, karena sebentar lagi Miss Tiffany akan hapus layarnya. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 4. Truk berangkat memuat banyak barang dengan kecepatan 63 km per jam. Kita tulis diketahui, kecepatannya sama dengan 63 km per jam. Waktu tempuh sampai tujuan, berarti W, sama dengan 40 menit. Saat perjalanan pulang, truk tidak memuat barang apapun, sehingga waktu tempuh perjalanannya hanya 30 menit. Jadi di sini ada 2 kali perjalanan, yaitu berangkat untuk perjalanan pertama dan juga pulang nih untuk perjalanan kedua. Artinya jarak ketika berangkat dengan jarak ketika pulang itu sama adik-adik. Jadi di sini diketahuinya kita pisahkan ya. Yang berangkatnya itu kecepatannya 63 km per jam dan waktunya 40 menit. Namun jaraknya masih belum diketahui. Jadi kita kasih tanda tanya. Lalu pulang itu kecepatannya tidak diketahui, yaitu kecepatannya yang dicari. Namun diketahui waktunya adalah 30 menit. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah mencari jaraknya terlebih dulu. Oke, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Tapi sebelum memasukkan kecepatan dan waktunya ke dalam rumus, kita harus memastikan bahwa satuannya ini sudah sama. Ternyata masih belum sama ya adik-adik, karena di sini masih dalam wujud jam, yang di sini dalam wujud menit. Tuh. Kita harus pilih salah satu, dari jam diubah ke menit atau menit yang diubah ke jam. Tapi di kali ini, pembahasan yang sekarang, Miss Tiffany akan mengubah dari menit menjadi jam. Ketika kita mengubah menit ke jam, itu dibagi 60. Karena 60 menit sama dengan 1 jam. Sehingga mengubah menit menjadi jam itu dibagi 60. Artinya, kita coba tulis di sini ya. Waktu sama dengan 40 menit dibagi 60 menit. 40 dibagi 60. Atau bisa disebut juga 40 per 60. Lalu kita sederhanakanlah mereka.
40 disederhanakan dengan 10. Yang 60 juga harus disederhanakan dengan 10. Ya, penyederhanaan pecahan seperti biasa. Yang atas dan yang bawah disederhanakan oleh angka yang sama. 40 disederhanakan dengan 10 menjadi 4. Lalu 60 disederhanakan dengan 10 menjadi 6. Sekarang kita sederhanakan lagi. Yang atas dibagi 2 atau disederhanakan dengan 2. Yang bawah juga harus sama, dibagi atau disederhanakan dengan 2. Maka kita coret, 4 disederhanakan dengan 2 menjadi 2, per 6 disederhanakan dengan 2 menjadi 3. Maka 40 menit sama dengan 2/3 jam. Ingat ya, yang tadi Miss sudah bilang juga, waktu dalam soal kecepatan itu harus dalam bentuk pecahan. Nah, karena sekarang sudah sama ya, yang di sini dalam bentuk jam, yang di sini juga sudah dalam bentuk jam. Ketika mereka sudah sama, barulah boleh dimasukkan ke dalam rumus. Jarak sama dengan kecepatannya, yaitu 63 km per jam dikali dengan 2/3 jam. Di sini perkalian pecahan, terjadi perkalian pecahan. Maka kita langsung coret-coret saja. Oke, yang atas sini disederhanakan dengan 3, yang bawah sini disederhanakan dengan 3. 63 disederhanakan dengan 3 menjadi 21. Lalu 3 disederhanakan dengan 3 menjadi 1. Maka sekarang tinggal 21 dikali 2, yaitu sama dengan 42, satuannya mengikuti dengan yang ini, kilometer. Maka jarak yang ditempuh sepanjang berangkat itu adalah 42 km, sama halnya juga dengan jarak yang ditempuh sepanjang perjalanan pulang, yaitu 42 km juga. Maka sekarang kita akan cari kecepatannya sesuai dengan permintaan soalnya. Sama dengan, nah di sini diminta dalam bentuk kilometer per jam. Ya, jadi kita tulis kilometer per jam. Kita langsung masukkan saja rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak. Jaraknya kita ubah rumusnya ini dengan angka yang sudah diketahui, yaitu 42 km per atau dibagi waktu. Waktunya di sini adalah 30 menit. Nah, karena ini dalam bentuk kecepatan ya, kita sedang mencari kecepatan. Jadi boleh dalam bentuk koma atau desimal. Hanya waktu saja yang harus kita wujudkan dalam bentuk pecahan. Jadi kalau ini kita boleh wujudkan dalam bentuk desimal untuk kecepatan maupun jarak. Oke, maka 42 dibagi 30. Langsung saja, 42 dibagi 30 menggunakan cara pembagian seperti biasa. 42 dibagi 30 atau 30 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 42 atau paling mendekati 42. Jawabannya adalah 1, karena 30 kali 1 adalah 30. Sekarang kita kurangi, 2 kurangi 0 itu adalah 2. 4 kurangi 3 itu adalah 1. Oke, kembali lagi ya. Ini boleh dalam bentuk desimal, sehingga tidak perlu 1/12/30 dijadiin pecahan campuran gitu, nggak usah ya. Bisa dalam bentuk desimal, so it's okay. Kita kasih saja koma, karena 12 kan nggak bisa dibagi 30. Jadi kita kasih koma, lalu kasih 0 di belakangnya. Sekarang 120 dibagi 30 adalah 4. Karena 30 dikali 4 sama dengan 120. Sekarang kita kurangi. 0, habis. Maka kecepatannya sama dengan
1,4 km per menit. Wah, sudah diketahui nih kecepatannya berapa. Tapi ternyata di sini kecepatannya kan diminta dalam satuan kilometer per jam. Jadi kita ubah dulu yuk satuan ini. 1,4 km per menit sama dengan diubah menjadi kilometer per jam. Di sini dari kilometer ke kilometer tetap. Jadi nggak perlu dikali atau dibagi oleh angka apapun. Sedangkan yang ini, yang awalnya per 1 menit, ingin diubah menjadi per 1 jam. Atau ingin diubah menjadi per 60 menit. Maka, dari 1 menit mau diubah menjadi per 60 menit. Caranya adalah dengan 1 ke 60, yaitu dikali 60. Berarti di sini 1,4 tidak dikali atau tidak dibagi angka apapun karena sama-sama kilometer, lalu dilanjutkan dengan dikali 60 karena mengubah dari per 1 menit menjadi per 60 menit atau per 1 jam. Kali 60. 1,4 dikali 60 hasilnya sama dengan 84 km per jam. Maka nomor 4 jawabannya sama dengan 84 km per jam. Oke, di sini adik-adik boleh capture ya, jika adik-adik perlu, karena sebentar lagi akan Miss Tiffany hapus layarnya. Wah, ternyata latihan soal cerita kecepatan level 3-nya sudah selesai. Terima kasih banyak adik-adik sudah mau mengerjakan dan sudah mau menyimak pembahasan dan kunci jawabannya dari Miss Tiffany. Sekian video belajar untuk latihan soal kecepatan level 3 ini. Sampai jumpa di latihan soal video-video berikutnya. Bye-bye. Thank you for watching. Jika kalian menyukai video ini, tolong dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe sekarang. If you like this video, please support us by click like, share, and subscribe now.